Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Tarif Amiruddin ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan waktu lalu, di mana kita sudah memodelkan sebuah truss atap baja kanopi, ya, atap kanopi menggunakan siku, di mana kemarin kita sudah melakukan pengecekan lendutannya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pengecekan tegangan pada profil sikunya, sehingga kita bisa memastikan bahwa profil yang kita pilih itu bisa dipergunakan atau tidak. Baik, oke, kita akan cek pembebanannya, dan kita ganti kombinasi yang digunakan menggunakan kombinasi 12 dead load dan 16 live load, ya. Ke kanan kita pilih load, ya. Nah, ini kita ganti dengan data yang sudah kita hitung, yaitu minus 0,765. Dua-duanya, ya, minus 0,765. Itu saja. Ya, ini kita klik OK seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke proses analisis, ya. Nah, di sini sudah selesai proses analisisnya. Kita akan lihat bagaimana gaya dalam yang terjadi pada truss yang sudah kita desain ini. Nah, di sini bisa terlihat momen ini hanya terjadi pada elemen atas dan elemen bawah, ya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena elemen atas tidak kita lakukan rilis. Nah, seperti ini ada simbol bulat-bulat, ya, pada elemen yang diagonal atau elemen sisi tengah, ya. Nah, karena kita sudah melakukan rilis, maka elemen yang di tengah ini tidak menerima momen, sehingga momen itu betul-betul ditahan oleh elemen atas dan elemen bawahnya, ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana dengan axial force. Nah, kalau axial force, semua elemen akan mendapatkan tegangannya. Nah, yang paling kecilnya malah yang vertikal, ya, karena semuanya tertahan oleh elemen yang diagonal. Bagaimana dengan gaya gesernya? Gaya geser seperti ini. Momennya di sini yang tengah tidak ada, dan yang ini adalah untuk support reactionnya, ya. Jadi di atas ini mengalami gaya tarik, ya. Nah, di sini mengalami gaya tarik, dan juga ada momen di sini, ya, sedikit ada momennya. Oke, itu ada gaya tarik sebesar 4,96 kN. Di sisi bawah ini mengalami tekan, ya. Jadi simbolnya mengapa panahnya malah ke kiri, gitu, ya. Kalau tarik kan ini seharusnya dia ke arah kanan, ya. Jadi ini adalah simbol ini adalah reaksi yang diteruskan ke base plate, ya. Pada base plate si kuda-kuda itu menjadi arahnya berlawanan dengan arah panah ini, yang berarti dia mengalami tarikan ke arah kanan, seperti itu, ya. Maka dengan desain truss seperti ini, ya, sisi atas itu harus diperhitungkan dengan baik agar tidak mengalami cabut,
gitu ya. Sementara yang sisi bawah ini mengalami tekan gitu, jadi dia berlawanan arah dengan simbol yang ada di sini yang menunjukkan dia akan mengalami gaya tekan. Nah, ini akan lebih ringan dan jumlah bautnya bisa lebih sedikit dibanding yang atas gitu. Dia yang bawah ini dia lebih ke arah gaya geser yang paling kita utamakan. Baik, sekarang kita akan lanjut pengecekan tegangan dengan profil yang sudah kita gunakan, yaitu profil siku. Baik, ya di sini ada bentangan 1 meter dengan nilai Rx ya, L per R. Ya, ini sudah disesuaikan dengan SNI update ya. Jadi pastikan aja rumus-rumus ini dengan SNI terupdate apakah masih sama atau tidak, karena jika sudah keluar SNI terbaru, tentu saja rumus formulanya ini harus dipastikan kembali. Oke, kita lihat sekarang di sini untuk gaya tekan desain dengan perhitungan ini dengan panjang 1 meter, yaitu nominalnya kapasitasnya adalah 1,004 ton, atau kalau dijadikan kilonewton setara dengan 9,85 kilonewton. Dan ini adalah akibat gaya tarik. Ini adalah gaya tekan ya, gaya tariknya lebih besar, yaitu mencapai 10,57 ton atau setara dengan 103,723 kilonewton. Ini gaya tarik. Sementara untuk keruntuhan desain keruntuhan akibat tarik itu 8,15 ton atau setara dengan 79,95 ton. Nah, ini kita harus pastikan bahwa gaya yang terjadi itu lebih kecil daripada gaya-gaya ini. Nah, kita lihat dengan gaya axial force. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini yang sisi atas kita lihat yang terjadi adalah 4,94 kilonewton. Dan ini kita lihat lambangnya adalah positif ya. Nilainya adalah positif, yang berarti pada elemen baja yang atas ini mengalami gaya tarik. Ya berarti kita bandingkan dengan nilai yang ini. Ya, karena dia tarik. Ya, sementara yang atas ini saya tambahkan saja minus supaya tidak bingung. Nah, untuk tekan simbolnya adalah minus 9,85 kilonewton kapasitasnya. Kita lihat apakah ada yang mengalami tekan. Nah, di sini terlihat ada yang mengalami tekan. Ini di sisi bawah ada yang minus 3,56 ton. Nah, ini berarti mengalami gaya tekan. Untuk member diagonal juga ada yang mengalami minus, nih mengalami tekan minus 1,47 ton. Ya, jadi kita bisa lihat di sini mana saja elemen yang mengalami tarik dan mengalami gaya tekan. Nah, di sini mengalami gaya tekan, maka simbolnya minus, ya angkanya. Ya, di sini di sisi yang horizontal, yang ujung itu sisi bawahnya mengalami tekan minus 0,92 kilonewton, sementara yang atas mengalami gaya tarik sebesar 0,97 kilonewton. Nah, berarti dengan demikian bahwa dari hasil analisa yang dilakukan oleh program ini gaya aksialnya masih di bawah dari gaya aksial kapasitas baja profil siku, sehingga kita bisa memastikan bahwa profil siku yang kita gunakan ini masih mampu menahan gaya axial force ya. Nah, ini karena kita baru cek axial force, kita akan cek juga gaya yang lain ya. Nah, oke, ini baru kita cek terhadap kombinasi 12 latitude dan 16 latitude ya. Jadi kalau di situ terdapat beban angin ataupun beban tambahan lain, maka itu harus kita
cek kembali, kita pastikan kembali ya. Oke, kemudian kita lihat terhadap gaya gesernya. Di sini gaya gesernya termasuk tergolong kecil ya, minus 0,26 kN, di sini 0,22 kN. Kemudian gaya momennya di sini 0,01, di sini 0,03. Nah, bagaimana kita memastikan kapasitas momen jika kita membiarkan adanya momen pada elemen trust ini? Maka kita akan cek. Nah, cara pengecekan akibat momen itu adalah, pertama kita ambil dulu nilai momen yang terbesar. Di sini adalah 0,03. Kita lihat ada yang lebih besar atau tidak. Tidak ada. Oke, 0,03 kilonewton meter. Di sini kita rubah ke dalam satuan Newton milimeter ya. Berarti di sini kita kali dengan 1000 dan kali dengan 1000 lagi agar menjadi Newton milimeter. Dan kemudian nilai ini kita bagi dengan FY baja 240 MPa ya. Nah, sebagai faktor faktor aman, kita FY kita kalikan dengan 0,8 kali ya, seperti ini. Nah, ini adalah nilai modulus elastisitas yang dibutuhkan. Ini adalah satuannya milimeter pangkat 3. Ya. Oke, ini berarti adalah modulus elastisitas yang dibutuhkan. Dan ini harus kita cek dengan tabel baja siku ya. Kita harus cek di baja profil siku berapa modulus elastisitasnya. Oke, saya akan buka tabel baja profil terlebih dahulu. Nah, oke, ini saya sudah buka tabel baja profil. Saya menggunakan siku 50 kali 50 kali 5. Di sini kita lihat section modulusnya adalah 3,080 cm pangkat 3. Kita akan tulis dulu. Modulusnya adalah 3,080 cm pangkat 3. Seperti ini. Kita rubah ke dalam milimeter ya, berarti kita kali dengan 1000. Nah, oke, jadi kalau dari nilai ini bisa kita ketahui bahwa momen yang terjadi itu jauh dari kapasitas section modulus yang profil siku miliki, sehingga siku 50 bisa atau kuat untuk menjadi elemen struktur bagi kanopi cantilever yang kita desain ya. Dan ini baru pengecekan terhadap kombinasi 1, 2 dead load dan 1, 6 live load. Oke. Nah, biasanya rasio, kalau untuk mencari nilai rasio ya, kita akan kumpulkan di sini rasio baja ya, rasio tegangan baja. Maka kita akan gunakan di sini adalah P dibagi dengan A. Kemudian di sini adalah momen dibagi dengan W ya. Nah, ini kalau ada dua arah, momen arah X, momen arah Y, maka di sini M per W nya ada 2. Tapi kalau di sini kan kita hanya satu ya, satu arah ya, maka kita hanya gunakan satu arah saja. Nah, ini kita lihat tadi nilai P yang dimiliki
INP yang dimiliki ini tadi adalah, kita lihat aksial 4,96 tapi mengalami tarik ya, tulis 4,96, dan kemudian momennya yang terbesar tadi 0,03 ya. Ini pada gaya dalam yang terjadi pada satu elemen ya, jadi tidak pada elemen lain ya, jadi pada satu elemen. Misalnya kita cek elemen ini, maka elemen ini yang kita lihat gaya dalamnya seperti itu. Oke. Kita akan konversi dulu nilai yang ada menjadi Newton ya, kali dengan 1000. Di sini yang atas juga kita jadikan Newton milimeter ya. Baik, ini adalah dalam Newton. Kemudian kita bagi dengan data yang kita miliki. Oke, ini adalah Newton per milimeter persegi. Yang di atas kita bagi dengan W, jadi nilai ini. Ya, dan kemudian nilai ini kita bagi dengan izin ya, FY baja. FY baja yang kita pakai di sini 0,8 kali dengan 240 MPa. Ini dia. Ini juga sama. Kemudian nilai yang terjadi aktual dibagi dengan FY baja. Nah, kita bisa melihat sekarang rasionya. Demikian juga yang ini. Oke, ini adalah rasio, total rasio sama dengan, nah, untuk mengetahui total rasionya berarti kita ya jumlahkan. Nah, ini dah total rasio baja siku pada atap baja yang kita desain ya. Nah, sehingga kalau melihat ini kita bisa menyimpulkan bahwa oh, rupanya profil siku 50 yang kita gunakan ini masih bisa diperkecil karena rasionya jauh dari angka 1 seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan optimasi dan kita buat agar profil bisa lebih kecil setelah kita mengetahui rasio yang dikeluarkan dalam proses analisis. Baik, demikianlah lanjutan dari proses analisa struktur atap kanopi menggunakan Nglab dan juga LeetCAD ya. Dan program ini sangat bagus sekali bagi teman-teman mahasiswa yang sedang belajar analisa struktur untuk memahami bagaimana sistem ataupun analisa struktur yang dipelajari di kampus ya, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk meng-cross check hasil analisa manual yang dibuat ya, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan dasar-dasar teknik sipil ya, dan bisa memudahkan untuk memahami bagaimana sistem struktur itu bekerja. Baik, demikianlah, semoga dapat menginspirasi dan juga membantu dalam proses belajar ataupun pekerjaannya.
karena dengan program NCLab ini kita betul-betul free ya. Nah, untuk yang versi lead-nya ya, kalau kita memiliki anggaran lebih maka bisa menggunakan versi pro-nya. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Sehat selalu dan sukses selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.